Sebenarnya ngelihatnya ada gap sih. Karena sebenarnya kalau di Indonesia kita lihat di elites swimmer itu kan banyak banget. One of the best swimmer mungkin bisa dari Indo. Kita bilang ada living legend lah yang pernah compete di Olympics. Cuman kita lihat kasus tenggelam ini juga sangat tinggi di Indo. Dimana sebenarnya kita lihat kan ada gap. Karena kalau misalnya udah bicara 100 cabang atau bahkan lebih, saya sendiri pun sudah tidak bisa kalau ngejalanin. Ketika mereka scale up, mereka gagal. Ya dimulai dari cara berpikirnya yang masih fokus di, ya udah saya udah bikin 5 cabang, sukses. Harus seperti ini caranya. Iya. This is the way, kita duplicate this way. Ya begitu mereka sampai 30, ya udah rontok. Iya betul, nggak bisa. Ya, karena kan ya yang begitu-begitu kan jualan orang pasti oh ya udah coba aja. Padahal sebenarnya tadi saya cerita motorik tiap anak-anak itu berbeda. Anaknya Kak Clay bisa lebih jago di bidang lain, tapi anak saya bisa jago di bidang lain. Beda-beda. Betul. Dan nggak bisa dipukul rata bahwa 10 kali pertemuan dijamin bisa A, bisa B, bisa C. Mereka kan unik. Yes. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari Entrepreneur Society. Dan hari ini teman-teman, seperti biasa kita pengen belajar, kita pengen dengar kisah perjuangan dari podcast ya. Dan di sini ada salah satu member elite kita, nih kakak Steven Lim, itu foundernya Studio Renang. Lagi bener-bener on the rise banget, dan ini benar-benar punya satu misi yang keren banget. Teman-teman mesti nonton, nanti mesti ikut belajar juga, karena saya sendiri banyak belajar dari grit sama tenacity-nya atau apa ya, daya juangnya Kak Steven. Itu nanti kita pengen dengerin kisahnya, dan teman-teman pasti bakal bisa banyak belajar dari podcast ini. So semoga ini bisa jadi berkat buat teman-teman. Tapi kita sambut dulu nih. Halo Kakak Steven, thank you banget udah datang untuk berbagi sama kita. Wah, boleh dong coba ceritain perkenalan diri gitu kan. Nama tadi udah disebut ya. Dari sebelumnya Studio Renang, kenapa Studio Renang, terus dan apa sih, kenapa melakukan apa yang Anda lakukan saat ini gitu. Coba tell us the story, ceritakan. Yeah. Thank you Clemens for a warm welcome. Jangan lemes gitu dong bro, ayo kita semangat. Studio renang, jadi sebenarnya intinya satu sih, kita ngajarin satu skill keselamatan diri. Jadi awal cerita itu semuanya dimulai dari kita melihat bahwa kasus tenggelam di Indonesia itu kan cukup tinggi. Nah tarik balik sedikit. Jadi kasus tenggelam di Indonesia kita lihat cukup tinggi. Waktu itu saya kuliah di Singapura, saya melihat bahwa kasus tenggelam di Singapura cukup rendah. Sebenarnya dimulai dari situ sebenarnya. Jadi ketika saya kuliah, saya juga bekerja sebagai swim coach back then ya. Okay. Back then, dan saya di Singapura. Di Singapura, ya. Oke. Saya kerja sebagai swim coach. Saya juga bekerja sebagai lifeguard part time. Oh oke. Ya, that's how I fund membayar uang kuliah waktu itu. Wow. Sambil kerja, kuliah sambil kerja. Oke. Yang cukup menarik menurut saya sebenarnya waktu kerja sebagai lifeguard itu di sana begitu concern dengan keselamatan diri anak-anak lah. Sangat concern dari sistem lifeguardingnya, dari sistem swim coachingnya, program pengajarannya, so on and so forth. Jadi waktu itu selesai kuliah tahun 2015, saya balik ke Indo, ke Batam. Terus saya lihat ya opportunity. Sebenarnya ngelihatnya ada gap sih. Karena sebenarnya kalau di Indonesia kita lihat di elites swimmer itu kan banyak banget. Dan one of the best swimmer mungkin bisa dari Indo. Kita bilang ada living legend lah yang pernah compete di Olympics. Cuman kita lihat kasus tenggelam ini juga sangat tinggi di Indo. Dimana sebenarnya kita lihat kan ada gap. Jadi yang elite swimmernya ada, tapi kasusnya juga cukup tinggi. Nah, in between the gap kita lihat opportunity, Kak Clay. That's why kita masuk, kita lihat opportunity, kita masuk. Kita sangat-sangat fokus di stage learn to swim. Oke. Ya, kita sangat fokus di stage learn to swim. Dan juga yang kadang bikin sedih itu banyak yang beranggapan bahwa kecelakaan atau insiden kasus tenggelam itu kasus yang nggak bisa, sebuah musibah yang nggak bisa dihindari. Padahal sebenarnya kalau kita lihat antisipasi stage-nya, layer-nya banyak sekali. Dan itu semua dimulai dari edukasi sih. Nah itu yang kita kerjain dari tahun 2015.
sampai tahun ini sampai 2024. Kurang lebih udah 9 tahun lah, udah masuk 10 tahun depan. Mantap. Oke. Iya, emang benar katanya kan the first 10 years itu kan is where you get good at gitu kan. Jadi baru mulai ininya ya, benar-benar. Nanti baru mulai berkembang ini In ya. fact, personal experience sebenarnya udah mulai di bidang ini dari tahun 2011. Oke. Jadi kalau misalnya whole experience mungkin masuk tahun ke-14 kali ya. Wow. Ya, cuman start di Indonesia itu 2015. Ya, cukup panjang. Tapi ya bener, 9 tahun terakhir itu kita lagi ibaratnya akarnya lagi kita ini tumbuhin ke dalam tanah ya. Yes. So deep, jadi bisa grow exponential. Keren lah, udah kelihatan. Tapi sebelum masuk ke situ, tadi di Singapura itu waktu pertama kali emang pindah ke sana atau kuliah di sana atau Pindah. pindah itu? Ya, jadi ceritain kisahnya boleh tuh? boleh. Asik. Papaku itu first generation Oke. of permanent resident Di Singapura. di Singapura. Oke. Jadi saya itu second gen lah yang Oke. di-apply. Jadi untuk second gen anak cowok wajib untuk ikut wajib militer lah so-called. Oh gitu. Oke, National oke. Service. Iya. Cuma kan national service banyak. Ada yang dari Army, ya, Air Force, Navy, terus ada yang police. Iya. Terus ada yang civil defense. Oke. Civil defense itu kalau di Indo kayak pemadam kebakaran, paramedik, tim SAR dan lain-lain. Oke. Nah, biasanya anak Indo nih di sini. Di Saya ketemu beberapa anak-anak Indo di civil defense. Oke. Ya, jadi Civil defense itu apa sih? Pertahanan apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya, itulah pemadam. Oke. Pokoknya pemadam kebakaran, tim SAR masuk di situ Oke, yang untuk oke. sipil. Terus saya itu di waktu 2 tahun itu saya masuk di PTI, Physical Training Instructor. Oke. Jadi ya seleksi, kan vocational courses itu banyak. Ada yang jadi provost, ada yang jadi ini. Saya kebetulan di training. Di training Physical center. training ya. Ya. Oke. Melatih fisik lah. Singkat cerita setelah itu ya disekolahin, diambilin kayak kejuruan yang lebih spesifik olahraga renang. Karena waktu itu kan persiapan mau kuliah. Jadi kalau misalnya di renang, di lifeguard itu waktu kita fleksibel. Jadi ada waktu buat belajar. That's why ngambil renang. Tapi yang bikin kaget waktu itu ketika masuk ke course renang, kirain bakal belajar teknik, bakal banyak fokus di teknik, physical. Pada kenyataannya kita belajar mengenai development, human development. Oke. Gerakan motorik kasar, halus. Terus sampai kalau misalnya itu anak-anak, kita belajar physical development mereka dari stage newborn sampai mereka balita dan dewasa. Belajar dari anak-anak justru? Iya. Oh, Jadi sangat menarik. Dan akhirnya topik itu yang sampai hari ini kita bawa di studio renang. Ketika belajar renang, kita nggak cuma belajar mengenai teknik, tapi kita bicara mengenai development anak itu. Kenapa ada motorik kasar anak yang bagus? Kenapa ada motorik kasar anak yang Seperti apa sih kurang? motorik kasar itu? Atau? Jadi kalau motorik kasar itu sebuah gerakan yang besar, loncat, swimming, alternate movement, itu semua motorik bergerak kasar. gini ya. Kalau motorik halus kan kayak menggambar, melukis, memahat. Ya kalau profesi-profesi yang butuh motorik halusnya bagus banget ya biasanya surgeon. Ya, karena pelukis. presisi gitu ya. Oke. Jadi waktu itu ya banyak belajar mengenai motorik kasar, motorik halus, bagaimana untuk improve. Jadi bikin kita dalam mengajar itu mengerti bahwa kenapa gerakan anak A lebih bagus dari gerakan anak B. Ada yang kayak gitu? Ada, pasti ada. Jadi misalnya contohnya anaknya Kokle jago di matematika, tapi belum tentu bisa jago di melukis, menggambar gitu. Ya, hal-hal yang lain. Belum tentu misalnya saya ajakin jujitsu jago gitu loh. Oke. Oh iya. Iya ada yang bisa. Iya sih satu sisi dan lain itu. Jadi misalnya sama-sama zero skill di renang, yang satu bisa lebih cepat daripada yang ini. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Jadi dari situ sebenarnya ya instead of kita blaming anak ini nggak cukup pintar dari anak ini, sebenarnya kita lebih understand bahwa gerakan motorik kasar itu memang berbeda-beda antara anak satu sama anak kedua gitu. I see. Nah itu yang banyak kita pelajari di course. Makanya menurut saya sangat menarik.
Dan itu keren banget sih justru dari berenang Iya. melatih motorik kasar, Iya. motorik halus semua itu. Iya, sebenarnya semua jenis olahraga itu pasti butuh melatih motorik itu. Iya. Cuman kalau misalnya di renang kan salah satu olahraga yang aktif ya, dari kepala sampai kaki itu punya movement sendiri-sendiri. Iya. Koordinasinya ya begitu luar biasa lah. Jadi bisa dibilang salah satu kegiatan yang cukup bisa melatih. Ini mulainya karena pas lagi tadi civil defense, jadi pas lagi Iya. wamil ya, wamil belajar dan itu emang itu lu apa lulus SMA atau kuliah, lulus kuliah. Waktu itu belum kuliah, masih persiapan. Persiapan kuliah justru udah wamil duluan ya. Iya. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun habis itu baru lanjut kuliah. Betul. Dan itu dari situ pas lagi kuliah pun ngebiaya ini justru dari hasil wamil ini. Kerja. I see. Sentosa Hard Rock Cafe Hah. itu lifeguard di sana cukup lama. Oke. Jadi dulu hopping lah dari Hard Rock, terus di OCBC Aquatic Hub yang di Kalang Wave Mall, banyak tempat. Oke. Ya, dan itu real kejadian tenggelam itu akan terjadi. Pertanyaannya selalu begini, bukan akan terjadi atau tidak yang kasus tenggelam. Tapi pertanyaannya kapan, when, dan bagaimana kita antisipasi. Oke. Nah, jadi di studio renang ini kita fokusnya banyak sekali yang diantisipasi itu, layers yang kita setup. Oke. Bahkan di studio renang itu kita start ngajarin anak-anak kalau misalnya masuk ke kolam nggak boleh lari-larian. Start dari situ dulu. Kenapa nggak boleh lari-larian? Terus cara turun kolam, cara naik kolam yang benar seperti apa? Karena cara naik turun kolam itu aja kalau salah celaka. Iya. Bisa insiden, bisa ada insiden sobek lah, kena gusinya, kena dagunya, macem-macem. Wow. Jadi sebelum tenggelam ya itu dulu kita anticipate. Iya. Menarik. Dari wajib militer dapat ilmu dipakai buat. Tapi Ya, kalau we call it national service lah. National service ya, Cuman oke. kalau orang awam ya mudahnya dimengerti. ya wamil. Wamil. Oke. Iya. Tapi justru nanya kalau boleh tanya sedikit personal. Nah, ini kan ngebiayain kuliah tuh dari hasil situ. Iya. Itu Papa first gen di sana. Iya. Kalau boleh tahu nih ya teman-teman kan pengen tahu. Apakah termasuk yang privilege atau yang underprivilege atau yang ngerti ya maksud pertanyaannya ya. Jadi kayak Saya rasa kalau misalnya warga negara asing yang bisa dapat PR di sana pasti cukup punya skill ya buat di sana. Cuma memang kalau case-nya saya itu menarik karena di underestimate. Jadi nggak dibiayain kuliahnya sama orang tua. I see. Ya. Tapi ya which is good, jadi api kan. Iya, jadi tougher. Iya. Bahkan pas sudah lulus baru orang tua saya tahu bahwa saya kuliah selama ini. Oh wow, keren abis gitu kan. Iya. But that's story lah. Iya. Boleh ceritain gak tuh? Boleh. Dok, kita lagi pengen kenal nih kan, Cie. Iya. Jadi singkatnya ya waktu di Indo di sekolah not doing so well. I see. Terus dikasih second chance sama parents. Yuk ke Singapura aja. Better opportunity. Oke. Tapi ya coba cari courses yang ada sangkut pautnya dengan skills lah instead of academic. Jadi ya maksudnya mungkin ya sekolah skills lah, anything. Tapi wajib militer dulu, national service dulu, ya lewatin. Begitu keluar national service sebenarnya pas di national service itu udah ancang-ancang nih. Saya mau ngapain sih gitu loh. Oke. Terus memang dulu di situ sempat cerita-cerita bahwa ya udah saya someday pengen jadi businessman. Oke. Cuman nggak tahu bisnisnya apa, soalnya kan parents juga ini ya pekerja ya. Oh, mereka bukan bisnis ya? Ya, Oke. pekerja. Oke. Employee. Papa engineer di perkapalan. I see. Ya, jadi ya bingung mau start dari mana. Akhirnya start dari swimming ini. Bahkan ketika lulus pun kerja di kantoran cuman gak nyampe 6 bulan. Bosen 9 to 5. Instead of pengen sesuatu yang lebih apa ya, yang lebih menantang, yang full of excitement, tiap hari itu mikir hari ini harus ngapain, besok harus ngapain, tahun depan harus ngapain. Yes. Pengusaha kayak gitu soalnya kan, tantangannya kan. Ntar ada problem lagi nih gimana. Ya jadi akhirnya waktu itu ngambil kuliah diploma di jurusan HR.
Justru Tapi HR. Oke. Tapi specialize-nya di commerce. Oke, human resource commerce ya, Iya. ekonomi terus. Ya, ya akhirnya lulus. Coba kerja kantoran nggak cocok. Balik lagi lifeguarding, swimming. Mulai full time di situ justru. Masih part time. Masih part time. Masih part time. Justru during that time itu part time earning more than full time di see. corporate ya. Iya. Iya karena kerjaan fisik sih ya. Sampai satu titik ya it's time lah balik ke Indo. 2015 nggak tahan juga ya di sana. Itu berapa tahun total tuh? Singapura? Kurang lebih hampir 6. 6 tahun. Ya, kurang lebih hampir 6. Terus akhirnya balik ke Indo. Balik ke Batam. Batam. Sama beberapa teman kita coba start swimming di Batam. Masih kolam umum. Masih kolam umum, kolamnya kotor. Kadang ya dulu itu waktu start di Batam itu ada kolam yang tiap Sabtu pagi kalau kelasnya mulai jam 7, saya tuh harus di sana standby itu jam 6. I see. Karena saya mastiin nggak ada tikus mati di situ. What? Karena open is a outdoor open space. Tapi emang kolam komersial umum gitu. Ya, umum banget. Di mana environmentnya nggak bisa saya kontrol. Banyak hal yang nggak bisa saya kontrol, termasuk crowd. Jadi start dari kolam yang seperti itu, getting better, pindah ke kolam sampai turning pointnya itu kita sewa clubhouse. Kita sewa clubhouse, kita manage. Tapi namanya clubhouse, fasilitas warga juga kita nggak bisa begitu. Ya punya kontrol, tapi nggak bisa begitu banyak yang bisa kita batasin kan. Iya. Ya sampai akhirnya ya it's time untuk bangun kolam. Ya, bangun kolam juga trial and error banyak. I see. Ya, kita bangun kolam itu yang dari hampir setengah tahun baru selesai. Ya sampai sekarang kalau kita bangun satu outlet itu cuma butuh waktu 2-3 bulan clear. Keren. Iya. Ya, cukup banyak inilah perubahan. Dari trial errornya tadi, naik turunnya, jatuh bangunnya. Makanya kenapa kita demen dengerin tuh kisah perjuangan, karena tadi pengen tahu tuh kisah waktu dulu backgroundnya seperti apa, dan emang kita udah lihat nih ilmunya dapat dari mana, terus sekarang terjun di Batam dulu. Pertama tuh waktu pertama kali bikin dari clubhouse itu tantangannya seperti apa? Kesulitannya lah kita ngomong. Dulu kita pernah ngobrol off cam, kita ngomongin kayak guru renang paling bayarnya biaya berapa sih segala macam gitu kan? Iya. Kalau Batam itu pertama kita masuk challenge-nya adalah pricing. Karena di Batam waktu tahun 2015 di Batam itu swim lesson start at 15.000, 20.000 per lesson. Wow. Dan itu mungkin sudah dapat private kalau nggak salah ingat saya. Yang 50.000 per lesson itu masih jarang lah mungkin 10 tahun lalu. Kita masuk ke Batam, kita charge di 150.000. And it's a group class. Oke. Challenge. 6 bulan pertama itu 20 murid aja gak dapet. Oke. Ya. Terus setelah itu ya dibantu. Waktu itu baru muncul namanya influencer. Oke. Mungkin masih dikenal sama selebgram ya. Selebgram betul. Ya. Jadi masih baru muncul. Kita ada beberapa kenalan yang pakai Instagram, mami-mami pakai Instagram. Nah mereka tuh mulai endorse. Ya mungkin kasihan kan muridnya dikit. Jadi endorse-nya nggak pakai biaya, udah dibantuin juga. Oke. Nah dari situ kita pelan-pelan naik dan kita educate. Karena kan menurut saya dulu mungkin 10 tahun lalu les renang itu masih dianggap sebelah mata, terutama profesinya. Ya mungkin banyak kali yang kasih janji-janji bayar segini langsung, sekian kali pertemuan tapi nggak dijamin bisa 4 dijamin bisa 4 gaya renang. Jualannya gitu ya. Iya. Karena kan ya yang begitu-begitu kan jualan orang pasti ya udah coba aja. Padahal sebenarnya tadi saya cerita motorik tiap anak-anak itu berbeda. Anaknya Kak Clay bisa lebih jago di bidang lain, tapi anak saya bisa jago di bidang lain. Beda-beda. Betul. Dan nggak bisa dipukul rata bahwa 10 kali pertemuan dijamin bisa A, bisa B, bisa C. Mereka kan unik. Yes. In their own way ya. Setuju. Mereka itu tiap anak-anak itu unik. Jadi ya nggak bisa dipukul rata. Dan kalau di studio renang itu kita lebih ke ya udah as long mereka enjoy the process, ya let them be.
Mereka ada waktunya masing-masing kok. Nggak harus dipatok 10 kali pertemuan, pokoknya anak saya harus bisa jadi atlet misalnya. For Yes. example. Yes. Nggak seperti itu. Ya. Tapi ya challenge kita itu educate, karena market mungkin dari zaman kakek saya yang sudah di-set bahwa renang itu adalah olahraga yang sekali bayar sudah bisa dan sudah cukup sekali bayar gitu loh. Itu challenge kita buat ngerubah. Iya. Iya. Tapi emang setuju banget karena bahkan kalau sering ngajar di kampus-kampus selalu bilang jangan pernah nyamain diri kamu sama orang lain karena setiap orang punya titik mulai yang berbeda, skill set yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Tapi ya itu kalau udah gede. Ini kalau kita ngomongin dari anak kecil, Iya. itu lebih dalam lagi sebenarnya gitu kan. Iya. Makanya terus gimana cara mereka mengolahnya. Iya. Heeh. Many things. Nah, lanjut. Sekarang kita ngomongin studio renangnya. Jadi dari ilmu yang tadi udah ada tuh, apa sih yang diajarin gitu? Untuk ini kan young as 6 bulan kalau nggak salah kan? Iya. Dari umur 6 bulan, itu kalau ngomongin kenapa harus sebenarnya anak-anak kecil ini, babies ini ya, kita ngomong bayi loh, harus berenang. Dan ini studio renang ini emang secara spesifik, dia di bawah 5 tahun, bawah 7 tahun bahkan ya. Iya. Market kita memang kebanyakan di bawah usia 8, 7, 8 lah. Iya. Dan kita start itu dari baby usia 6 bulan. Kenapa? Jadi secara teori Oke. banyak yang bilang bahwa kalau anak-anak usia 6 bulan belajar renang ya bakal nge-stimulate kognitifnya, motoriknya, macam-macam. Ya secara teori. Tapi kalau saya secara personal saya melihat adalah memperkenalkan kegiatan akuatik ini ke bayi. Karena tujuan kita kan satu, sesuai tagline kita, skill for life. Iya. Kita mau sedini mungkin kenalin lingkungan air ke anak sehingga kita bisa mulai ngajarin dia mengenai water safety. Dan itu possible dari usia 6 bulan. Itu main reason kita safety. Karena ya kalau di studio renang ada serangkaian kegiatan yang bisa kita ajarin anak usia 6 bulan sehingga punya sense of apa ya bahasanya, bisa menghormati air, respect of water, jadi nggak sembarangan. Jadi for example, Kak Clay, misalnya anak saya usia 6 bulan, yang pertama saya ajarin itu grip di baju ketika di kolam, pegangan di baju. Nah, karena posisinya di kolam, ini setelah conditioning ya, jadi teman-teman jangan langsung dipraktekin, ini setelah serangkaian conditioning. Setelah udah ngegrip, dia kan nggak akan tahu, dia kan masih bakal let go. Saya bakal, kalau misalnya dia let go, saya bakal mulai let go juga. Jadi nanti airnya mulai kena hidung, mulai kena mulut, mulai bakal batuk. Oke. Dari situ dia tahu, oh ternyata kalau saya ngelepasin grip dari papa saya bisa tenggelam, saya bisa nggak nafas, dan ini pain, ini sakit gitu. Dari sana ya kita build up. Terus nangis tuh, pasti nangis. Kalau sudah lewat conditioning biasanya nangisnya nggak parah. Oke. That's why saya bilang jangan langsung dipraktekin. Ada proses conditioningnya. Oke. Pokoknya dari situ anak-anak mereka cukup pintar lah, mereka cukup tahu, oh ini bahaya buat saya. Ya. Jadi grip lagi. Jadi mereka bakal grip. Jadi kalau di lingkungan air, kalau misalnya udah masuk ke kolam nih, bukan seperti anak-anak yang tidak pernah explore air. Kalau anak-anak tidak pernah explore air kan begitu masuk air, excited. Saking excitednya carried away, nggak tahu tiba-tiba jatuh ke kolam gitu kan. Oke. Tapi kalau ini yang sudah ngerti, dia bakal conscious. Oke, ini air saya nggak bisa sembarangan nih. Saya tahu kalau misalnya sembarangan dia inget nih, kalau sama papa, if I let go, kalau saya jalan sembarangan, kecemplung. Oh gitu. Itu bisa di build up. Oke. Jadi water safety itu tujuan utama kita di studio renang. Yang kedua, kenapa bayi? Bonding. Father and son, ya. Maksudnya anak dan orang tua ya, parents and children. Yeah, ini bonding. Kita bilang bonding kan bisa di mana aja, correct. Tapi once a week kalau di kolam renang itu bakal beda. It's so magical aja. Terutama kalau misalnya anaknya udah bisa submerge ya, masuk ke dalam air. Terus parentsnya buka mata juga di dalam air, lihat anaknya buka mata dengan ekspresinya yang lucu-lucu. Itu so magical. Momen-momen seperti itu menurut saya sangat-sangat magical buat antara parent and child. Dan bonding seperti itu menurut saya nggak akan lama karena mereka bertumbuh cepat sekali. Contohnya aja
dulu saya selalu ngajar ke coach saya bilang bahwa anak-anak itu paling bisa dipeluk, dicium itu sampai usia 2 sampai 3 tahun atau sampai usia 5 tahun udah bisa lari-larian. Iya. Tapi yang saya alamin lebih cepat. 1 tahun. Anak. Ya, si Ara di rumah. Sekarang nggak mau lagi tuh digendong. Oh gitu. Udah jalan-jalan sendiri. You try. Nanti kalau punya anak, Iya. Kak Clay, you will experience. Dan itu kadang ya senang karena dia udah bisa jalan dan lain-lain. Tapi kadang dia mikir, ya saya sempat miss out beberapa momen. Padahal jarang-jarang away dari rumah. That's why, can you imagine kalau misalnya we are working, kita kerja di luar, terus mungkin cuma punya waktu weekend dan kita nggak spend waktu dengan anak-anak. Nah jadi ya yang kedua adalah bonding. Kita siapin satu sarana gitu loh, satu media, air, kolam, aman, bersih. Yes. Coachnya experience, coachnya bagus, kurikulumnya bagus. Please have your time di situ. Iya. Ya. Ini kalau ngeliat gini ya teman-teman, dari tatapan matanya aja udah kelihatan passionnya gitu loh. Karena memang ya, gue juga pengen gitu loh. Jadi emang karena nanti one day semoga soon gitu kan, bisa punya, Pray pasti for you. titipin ke studio renang, gitu kan? It will momen-momen seperti itu, it will touch your soul. Wow. Satu momen, satu memori yang Kak Clay bakal bawa sampai nanti tutup mata. Ya. Dalam banget guys, gila. Wah, gue jadi excited nih. Lo excited bikin. Tapi ya, ini yang makanya kenapa kalau bilang ya teman-teman studio renang itu dengan Kak Steven Lim dari pertama kali ketemuan tuh kita udah ketemu dulu waktu dari pameran ya 2 tahunan yang lalu gitu. Terus ngelihat dia punya passion ya, terus udah pada saat itu berapa 3 cabang ya di Batam 3 ya. Enggak, waktu itu ketemu Kak Clay sudah 6. Tapi Mau yang masuk 7. Oh nice, yang di Batam 3, Di Batam 2, terus yang ketiga itu kan di Gading Serpong dari 2019. Oke. Terus kita yang cabang keempat ada di Solo, di Semarang, di Jogja. I see. Ya. Itu udah lumayan menyebar kayak gitu. Iya. Waktu pertama kali itu emang udah It just happen aja. Karena waktu COVID baru selesai 2021 akhir kan COVID masih kenceng ya. Kita punya waktu itu namanya Pak Petrus dari Solo. Oke. Dia datang ke saya, terus dia bilang, saya punya ruko di Solo. Dan saya udah ikutin ceritanya Coach Steven katanya. Saya percaya, saya mau buka di Solo. Just like that. Orang-orang masih takut-takut COVID. Ya. Dan waktu itu saya ngerem dia. Pak, serius? Ini masih lagi COVID loh. Dia bilang gak apa-apa, it's okay, pelan-pelan aja. Makanya sampai hari ini saya appreciate banget dia. Akhirnya kita buka di Solo. Begitu Solo sudah buka, kita lanjut lagi tuh. Kan mungkin mikir Solo, karena kita cukup idealis di operasional, monitoring. Jadi kita mikir kalau dari Tangerang ke Solo itu kan lumayan jauh, waktu, biaya. Yes. Might as well kita buka yang dekat-dekat Solo. Di mana Semarang, di mana Jogja. Biar operational cost-nya Betul, jadi sekali jalan bisa monitor. Yes. Ya udah dari situ mulai nambah. Sekarang ada di Magelang. Terus sekarang di Jogja sudah penambahan cabang kedua, Jawa Timur, Bali udah rame, udah jadi. Iya, keren. Dari the first time tadi cerita ketemu dari si Kak Steven sendiri, dia punya passion banget di sini dan memang gue ngeliat lu take care banget bro dari sistemnya, dari pelatihannya, dari coachingnya, kurikulumnya, sampai tadi kan kita ngomongin the passion untuk bikin bonding segala macem. Itu keren abis gitu loh, maksudnya ya because you have that passion lah, orang-orang bisa ngelihat. Dan itu dari yang awalnya tadi kita ngomong wamil sampai ini pasti ada pertumbuhan kan, pasti ada ininya improvement over time dan sebagainya. Saya rasa cukup lucky sih, saya cukup beruntung. Oke. Karena memang semuanya kan dimulai dari yang national service itu ya, 2 tahun. Dan civil defense adalah satu organisasi dunia yang SOP-nya itu sangat ketat. Jadi saya bilang saya cukup beruntung bisa masuk di sana, ngelihat SOP dari 1, kedua, ketiga, maksudnya step by step-nya. Karena kan kalau bicara selamatin orang dalam gedung yang sedang kebakaran, itu kan safety precaution-nya luar biasa. Iya. Nah, belajar dari sistemnya. Terus kedua, kenapa saya bilang saya sangat-sangat beruntung?
Karena ya saya ditemukan sama orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Ya, ketemu sama partner bisnis saya, Pak Mito Sima dan Bu Devi Susanti. Mereka memang pasangan yang punya background di bisnis cukup baik, reputasi mereka. Jadi saya bilang cukup beruntung juga bisa punya partner seperti mereka, karena mereka dari sisi bisnis mereka bisa banyak kasih insights. Ya, I see. terus saya juga cukup beruntung bisa ketemu sama Kak Clay Oke. yang punya expertise di ya digital marketing. Ya, jadi cukup menarik sih. Seperti semuanya fall into the right place. Right timing ya waktu itu ya. Right time. Ketemu Kak Clay juga right time banget itu. Waktu itu memang itu yang sangat-sangat kita butuhin. Ya. Pas sudah 7 cabang ya waktu Iya, itu. iya. Dan memang itu ngelihat bener-bener ngikutin teman-teman perkembangannya tuh cepet banget. Like literally benar-benar mereka berkembang dari dulu 7 sampai 35 tahun pertama kan. 7 7 mulai terus dari sampai 7. 35 kalau nggak salah kita tahun pertama tuh. Soalnya ada Iya. masih 2022 itu kita tutup di berapa cabang saya lupa. Kayaknya 20-an cabang deh. Enggak deh. bukan 30-an. Udah nggak ingat. Iya. Pokoknya dari 7 kita naik ke 20 sekian. Dari 20 sekian kita naik ke 30. Tahun ini kita naik ke 50. I see. Iya. Iya makanya itu keren banget karena waktu buka lagi terus masih ada chatnya gue simpan buat ini kan testimoni kalau di grup kan. Jadi ya buat teman-teman tadi relevansinya kita handle branding marketingnya dari dulu waktu 7 cabang. Dulu ada berapa akun kita jadiin satu ya, convert jadi pusat, terus habis gitu setiap kali cabang buka juga diiklanin, datengin 150-250 murid ya, closing ya. Rata-rata segitu kan ya? Rata-rata sebulan kita closing 100-an. 100-an untuk ya. cabang baru. Iya. Waktu itu ada tuh beberapa yang kayak happy banget sih, thank you banget tuh chat-chatnya kan gue masih starin, gue simpen bro, jadi testimoni. Bekasi 100 sekian murid dalam kurang dari sebulan atau Kelapa Gading atau apa waktu itu kan. Nah itu salah satu juga ngeliat buka lagi, terus ada lagi satu chat yang keren banget. Udah close 11 franchise deal senilai 11 miliar waktu itu kan. Itu epic karena apa? Karena dijaga dengan baik gitu loh maksudnya. Jadi memang kalau cuman branding marketing ya oke lah itu bikin orang tertarik pertama, tapi setelah orang ini datang dijaganya itu yang bikin reputation bro, dan itu yang studio renang jaga sampai sekarang itu keren banget gitu. Iya. Karena yang selalu kita omongin ke investor, kita sebutnya investor ya, satu cabang satu investor, KPI kita itu selalu dinilai dari how well performance kita di outlet itu, kayak in terms of ROI-nya kita jaga, timeline PP-nya kita jaga, sama operation-nya kita jaga. Iya. Jadi nggak kayak habis buka invest ya udah biarin aja. Iya. Ya betul nggak bisa. Karena kan ya kita jual business opportunity, kita harus bisa deliver. Kalau boleh tadi ngomongin ROI-nya. In average berapa lama? Kalau untuk jadi franchise studio renang nih ya. Sekarang franchise-nya di angka berapa? Sekarang di angka 1,399. 1,399. Dan itu ROI-nya, return on investment-nya? On average itu sekitar 2 tahun sampai 2,5 tahun. 2 tahun sampai 2,5 tahun. Jadi kalau kita bicara ROI yang sudah, ROI kita itu yang paling tinggi ada di angka 8, sekian persen per bulan. Wow. Iya, terus yang terendah itu ada di angka 1,5 apa 1,6%. I see. Jadi kalau misalnya di compare, kalau dibandingin, saya kan selalu memandang ini sebagai instrumen investasi buat investor ya. Betul. Jadi yang selalu saya bandingin adalah bunga deposito bank. Ya. Jadi kalau misalnya dibanding bunga deposito bank ya bisa minimal 2,5 kali 3 kali lipat lah dari which is masih jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Dan nature-nya kan sama. Investor just wait. Betul. And pray. Iya, dan meramaikan kalau bisa ya kan. Oh iya. Harus bantu promosi juga lah gitu Iya. kan. Iya. Tantangan terbesar sekarang dari yang pertama 7 cabang, terus 20-an cabang, terus sekarang udah 50-an cabang. Ini buat teman-teman pengusaha juga pasti akan ngalamin nih.
Waktu kita bikin cabang pertama, semua kita handle sendiri. Iya. Ya biasa kalau di Entrepreneur Society kita ngajarin juga kan setiap naik kelas ada tantangannya. Ini pasti ngalamin nih. Justru ini real life example dan sekarang udah 50 cabang lebih sekarang. Berapa sekarang total? Sekarang kalau yang sudah signing total 60 sekian lah. Mantap, 60 sekian. Tapi yang bakal terrealisasikan di tahun 2024 itu yang akan kita buka 50. 50. Nah, dari 7 cabang ke 50 cabang itu pasti banyak perubahan dari struktur organisasi. Pasti. Dari tim. Boleh nggak di-sharingin? Boleh. Jadi masalah mindset sih. Karena kalau misalnya punya 2 cabang, punya 5 cabang, punya 7 cabang, cara berpikirnya pasti akan berbeda dengan punya 20 cabang. Dari 20 cabang ke 50, cara berpikir dan cara mengoperasikan pasti berbeda. Nah, Ke gimana 50. tuh? Sama. Di setiap stage itu kita ya evolve lah. Kita berevolusi lah. Dan sekarang kan kita aim tahun 2025 kita ada 100 cabang. Dan ya harus berubah juga dari cara berpikir dan juga cara manage-nya. Ya jadi ya itu memang stage of learning aja di kita. Ada nggak yang bisa dikasih contoh spesifik perubahannya yang dialami, mungkin dari kesulitan terus solusinya, biar kita bisa share juga. Sistem pasti berubah. Karena kalau kita manage 20 orang sama manage hampir 300 orang itu berbeda. Cara berpikir juga berbeda. Apa yang biar teman-teman bisa relate yang terjadi dan yang berbeda nih? Contoh aja. Spesifik aja, salah satu atau apa? Simple struktur organisasi lah. I see. Iya. Yang dulunya tidak pernah kedengaran ada namanya sub area manager. Yes. Harus muncul. Yes. Waktunya harus ada ya harus ada. Betul. Yang dulunya tidak ada namanya manager business development. Divisinya bahkan nggak pernah kepikiran ada. Tiba waktunya harus ada ya ada. Karena harus jaga ekosistem. Kalau di studio renang harus jaga satu ekosistem ini agar semuanya bisa tetap jalan. Karena kalau misalnya udah bicara 100 cabang atau bahkan lebih, saya sendiri pun sudah tidak bisa kalau ngejalanin as a Superman. Bisa. Betul. No way. Segala sesuatu itu selalu dimulai dari cara berpikir. Itu menurut saya. Yes. Pola berpikirnya harus berubah. Yes. Iya. Karena kan banyak kejadian-kejadian ya. Saya baca buku juga banyak kejadian-kejadian kenapa bisnis fail. Ketika mereka scale up, mereka gagal. Ya dimulai dari cara berpikirnya yang masih fokus di ya udah saya udah bikin 5 cabang sukses harus seperti ini caranya. This is the way, kita duplicate this way. Ya begitu mereka sampai 30 ya udah rontok. Iya betul, nggak bisa. Iya. Jadi seperti itu sih. Pada saat kita ngomongin evolusi, tantangan terbesar dari evolusi tersebut? Influence atau persuade tim buat berubah. Ada nggak yang dulu ngerti, ngalamin? Gue juga ngalamin soalnya. Tapi gue mancing aja, tugasnya kan mancing. Nah, ada nggak tim-tim lama nih yang udah dengan zona nyaman ya, akhirnya nggak bisa evolusi terus akhirnya merontol? Atau malah mereka semua, ayo kok kita bagus nih, mentalnya kuat gitu kan, mau berubah terus, mau berevolusi. Early stage ada, 2015-2017. I see. Early stage. Ya. Waktu itu pun 2015 pun saya ngajar gitu loh. Jadi ketika mau usung perubahan kampanye nih, banyak yang resist. Akhirnya? Akhirnya rontok. Tapi setelah lewat 2018, ya mungkin bisa dibilang lebih sedikit lah. Ada, cuman mungkin lebih sedikit. Karena memang menurut saya culture-nya harus build. Ya. Yang paling konstan dan paling sering terjadi itu perubahan. Jadi perubahan harus dijadiin bagian dari culture. Ya. Ya, jadi once menurut saya sih pribadi, nanti koreksi kalau misalnya ada yang salah. Kalau menurut saya pribadi, ketika culture-nya benar, terutama mengenai change, perubahan, ya anything kita tahu ya harus berubah. Kalau nggak berubah ya mungkin kita bisa ketinggalan, bisa disalip. Ya. That's the thing. Betul banget. Nah ini pelajaran yang bagus banget. Kenapa? Itu teman-teman udah mulai seru ya, mulai panas ya. Dan udah capek belum nih? Hah? Udah capek belum? Belum. Masih aman. Oke. Jadi kalau kita ngomongin gitu kan, change. Ngalamin juga dulu dari tim yang kecil, terus mulai membesar, terus habis gitu mengalami kayaknya nggak bisa nih gini-gini terus, harus berubah begini. Ada yang akhirnya dulu malah
dulu ada co-foundernya sempat akhirnya dia resign, cabut gitu kan, nggak kuat dan ada yang terus timnya juga pada masih ngikut dengan gaya lama. Tapi itu akan terjadi. Nah, yang dihadapi pada saat pernah nggak ngalamin ada satu mungkin key personnya nih yang kita coba jaga kan sebenarnya kan. Tapi karena perubahan tadi dan kita mau scale sekian cepatnya, akhirnya key person ini nggak bisa ngikutin nih dan akhirnya terus ya mungkin nggak ngomong toxic lah, cuman maksudnya jadi resisten sampai akhirnya dia copot gitu. Ngalamin nggak di studio renang? Saya kalau key person ya ngalamin yang di tahun 2017 yang di awal tadi itu, ya. Setelah itu sudah. Karena setelah itu recruit professionally. Set the culture right. Yes. Set the culture right, culture-nya udah bener. Secondly, ya kita blend. Karena biasanya koreksi ya kalau salah ya. Gak apa-apa, iya. Sama-sama belajar kita. Kalau biasanya kan namanya mulai dari awal pasti ada yang ngikut. Orang yang ngikut ini belum tentu dia punya pengalaman kerja di tempat lain. Yes. Minim pengalaman kerja di tempat lain. Jadi yang dia tahu ya hanya ini. Hanya di sini kita seperti ini. Nah, yang terjadi adalah ketika kita mau bikin radical change biar bisa growth-nya eksponensial, kan terjadi tuh biasanya yang itu resist dan lain-lain. Betul. Mungkin salah satu hal yang kita lakukan dengan benar itu adalah mix. Hire professional. Mix. Yes. Yang punya pengalaman. Yes. Tapi pasti punya problem lain lagi. Maksudnya embedding culture-nya lagi. Dia udah bawa culture bawaan, segala macam gitu kan. Iya. Menurut saya itu sih. Tapi once itu sukses, ya pasti banyak lah adjustment here and there. Pasti. Tapi begitu itu sukses, saling belajar. Yang dari yang profesional ini belajar culture, belajar how we do things, how we think dari orang yang kecil lama kita besar. Bawa. Orang yang kita bawa dari awal ini belajar dari how to think, bagaimana cara berpikir dari sudut pandang lain, melihat segala sesuatu dari perspektif lain. Keren. Semua pengusaha pasti akan ngalamin kayak gini ya teman-teman, dan perubahan itu akan terjadi ketika kita bertumbuh berkembang. Cara manajemennya juga seperti apa itu kita mesti lihat, dan kita banyak belajar dari Kak Steven yang dulu cuman 1 cabang, 2 cabang sampai 7 cabang sampai akhirnya 50, dari tim yang dulu pertama mungkin ngajar sendiri sampai akhirnya itu dari awal udah punya partner atau belum? Dari awal ya adalah. Ada ya waktu itu ya, dari yang tadi partner siapa namanya disebut? Enggak. Oh beda. Beda. Oke. Oh pernah berubah juga dulu partnernya? Pernah berubah. I see, oke. Iya, 2015 mungkin lebih ke teman mulai bareng ya, partner lah bisa dibilang partneran. Iya. Mentor, partner, can say so. I see, tapi habis itu? Terus setelah itu dianya mau fokus di Singapura, saya tetap fokus di Indo. Karena waktu itu pilihan adalah kan waktu 2015 kita kan belum menunjukkan tanda-tanda bakal punya potensi ya. Iya. Masih segitu-segitu aja, laporannya juga masih segitu-segitu aja. Akhirnya instead of dia bilang dia fokusin energi dia di Indonesia, dia bilang dia mau fokus di sana. Ngajakin, dia bilang, Steve tutup aja deh yang di Indo, yang di Batam tutup aja. Terus akhirnya saya bilang, ya udah deh kalau gitu saya di Indo aja, saya nggak ikutan yang di sebelah sana. I see, oh misahnya gitu. Iya, misahnya gitu. Oke. Ya, still in the good term. Iya. Bagus, nggak apa-apa. Nah, jadi ya kita ngeliatin tuh teman-teman perkembangannya, cara manajemennya. Ada orang-orang ya kalau kita ngeliat yang bakal ikut sama kita, tapi mungkin cuma certain period of time. Tapi habis itu akan ada juga mungkin orang-orang baru. Jadi jangan pernah sungkan untuk kita benar-benar tetap tadi mix profesionalnya kita hire untuk timnya. Ngalamin juga karena apa? Berapa tim-tim yang kita hire itu kan dulu ngikut sama kita. Udah lama 5 tahun gitu kan, dari awal fresh grad. Karena mungkin pas kita baru mulai itu kita cannot afford professional. Jadi kita gaji dari yang fresh grad, kita nurture, kita bikin. Tapi setelah itu pada saat mau ada kita hire profesional, itu ada resistance. Nah itu ngalamin juga sih. Jadi I can relate banget dengan apa yang dialami di studio renang. Apalagi dengan sekarang 150 orang ya. Berapa timnya udah? 200 lebih. 200 lebih. Itu udah nggak bisa lagi kalau misalkan kita sebagai pengusahanya harus terjun langsung. Benar. Itu akan keteteran dari setiap divisi gitu. Apalagi kalau decision makernya masih harus di kita gitu kan. Jadi perlu ada profesional yang ini. Challenge kita terbesar ketika kita mix
dua orang dengan beberapa orang dengan background yang berbeda-beda, tapi mereka talent terbaik itu ya itu. Gimana bikin akurnya, gimana bisa kasih outputnya mereka. Itu challenge. Tapi itu juga area yang paling seru sih menurut saya. Karena kalau misalnya berhasil, impact-nya luar biasa. Yes. Iya. Which is ini yang sekarang terjadi. Iya. Karena timnya sudah terbentuk dan jujur ngelihat percepatan dalam kita handle berapa 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Itu 2 tahun aja tuh cepet banget exponentially-nya tuh like really Yep. keren abis gitu loh. Yep. It's just a beginning for us. Iya makanya. Baru starting ini. Dan ini peluangnya bakal jauh lebih besar lagi gitu sekarang. Iya, kita berharap sih. Makanya. Wis gila. Kita dapat berapa banyak tuh mind blowing ya dari tadi teman-teman dari ngomongin motorik anak, dari ngomongin terus how passionate kalau studio renang itu untuk ngejagain supaya punya waktu bonding, punya skill set untuk ngomongin skills for life, untuk safety. Dan kita ngomongin dari sisi bisnisnya juga. Setiap bisnis pasti akan ngalamin kayak gini teman-teman. Jadi akan ngalamin fase di mana kita baru memulai, kita mulai menggulung ya kan. Kalau saya bilang di The Entrepreneur Society kelas 1 sampai kelas 6. Studio renang ini udah di kelas 6 sekarang. Karena udah ngomongin the franchise, udah punya sistem SOP yang jelas, udah punya timnya, udah punya upper level manajemennya kita ngelihat. Terus omsetnya juga terus berkembang, sekarang siap untuk bisa terima kalau kita bilang apa investor pause katanya gitu kan. Nah kita ngelihat kalau ketika kita nggak reveal lah kalau ngomongin untuk revenue atau apa nggak ke arah sana. Cuman teman-teman bisa nebak sendiri kalau tadi dari satu cabang franchise fee-nya udah 1,399 dan itu dalam 2 tahun setengah tuh bisa balik ya kira-kira in average lah seperti itu. Itu teman-teman tuh bisa ngelihat kira-kira omsetnya tuh seperti apa. Dan dari situ timnya segitu banyak teman-teman bisa nebak juga kira-kira seperti apa. Dan kalau kita ngelihat kalau mau milih bisnis sebenarnya itu ngelihat dari orang-orang yang ada di belakangnya sih. Timnya seperti apa, foundernya seperti apa, how passionate dia. Ini yang saya selalu bilang. Makanya kenapa saya seneng banget ngelihat dari Kak Steven cara dia nurture si baby nih, studio renang ini tuh your baby gitu kan dan benar-benar dijagain sedemikian rupa. Dari ngomongin franchise, ini benar-benar udah ready untuk jadi sebuah brand kelas dunia kalau kita bilang. Makanya kalau kita ngeliat studio renang itu, teman-teman mesti datang. Kalau misalnya terutama yang punya saudara atau mungkin baru punya anak kecil gitu, bawah 5 tahun, bawah 7 tahun, datang ke sana free trial ya. Free trial. Free trial. Yeah. Dan khusus buat member-member di Entrepreneur Society ada special discount kan? Yep, Nah, pasti. itu nanti kita akan tulis di captionnya teman-teman ya. Itu ada kita bikin kode khusus aja nanti buat teman-teman member, itu bisa dapat nanti free trial, nanti dapat diskon khusus. Cobain dulu gitu loh. Karena apa? Ya kalau tadi ngelihat, gue belum punya anak. Tapi kalau ngelihat dia bilang katanya ada satu bonding time khusus segala macam. Oh pasti kalau punya anak gue studio renang. Ya kan? Karena kalau ngelihat dari kolam renangnya dia bikin standarisasinya dari apa? Ozone lah, terus ada UV treatment segala macam kan. Airnya air hangat dan pakai garam. Sekarang, Newtek. Oh wow, apa tuh? Kita pakai garam sistem salt water instead of chlorine sekarang. Oke. Ya. Cabang-cabang baru udah pasti, cabang-cabang lama lagi transisi. I see. Jadi instead of pakai chemical, kita pakai air garam. Jadi garam-garam kasar gitu yang ditaburin. Oh gitu. Ya, jadi ada klorinatornya, converternya. I see. Ya, Newtek, still trying. Ya kita butuh, that's why kita mau bangun yang Tekno di bulan Januari di Taman Tekno kita punya gudang itu jadi R&D kita karena kita juga mau ngembangin teknologi yang ada di kolam itu. Iya. Ceritain dong, ini satu pertanyaan terakhir. Kenapa studio renang? Coba all the feature and benefit tunjukin, ya kan? Ceritain buat teman-teman yang nggak kenal, buat yang belum kenal. Oke, jadi teorinya adalah kalau studio renang itu indoor. Dan kita tahu kolam indoor di Indo belum begitu banyak. Apalagi yang fokus di hanya khusus les renang seperti studio renang. Ya airnya kita treatment secara berkala. Apa aja tuh tadi? Ya, kita pakai ozon lah. Kita pakai ozon, kita pakai UV, kita pakai garam, macam-macam. Oke. Terus ya ada beberapa alat yang juga lagi kita kembangin yang mungkin sebutnya self healing ya. Kolamnya tahu apa yang dia butuhkan. Ya memang di set algoritmanya. Jadi sehingga kalau misalnya pH-nya turun dia bakal auto inject. Tapi masih dalam tahap pengembangan di R&D kita. Nah, cuman yang menurut saya jadi alasan pertama kenapa harus di studio renang karena kami sangat-sangat peduli dengan skill for life.
itu satu-satunya alasan existing kita. Kita begitu fokus di area itu. Oke. The rest, facility bagus, semuanya oke. Tapi tujuan utama visi kita itu mau turunin kasus tenggelam di Indonesia. Dan ya, we are men running on the mission lah. Ya, that's why orang-orang harus join di Studio Renang. Mantap. Teman-teman udah dengar ya. Thank you banget Kak Steven udah sharing sama kita-kita. Kita udah belajar banyak banget ya dari tadi. Kita ngelihat ada dari ini kalau pengen bikin podcastnya kayaknya nggak cukup kalau cuma sebentar. Cie, padahal kita udah panjang. Maksudnya nanti mungkin kapan pengen ngundang lagi kalau ngomongin nanti yang tentang babies, dari psychology of babies, dari ini ya. Kak Steven tuh sampai pelajarin seperti itu. Makanya kalau dibilang tadi sebagai foundernya kita mesti kenal how passionate. Baru dengar tuh tadi ada teknologi baru, garam, injection, pH dan sebagainya itu kan. Itu sesuatu yang benar-benar akan terus di-develop. Dan makanya kalau kita ngomongin teman-teman, kalau mau ngelihat nanti datengin aja langsung. Terus kalau buat para investor di luar sana yang tertarik, banyak member-member elites dari The Entrepreneur Society. Kak Steven tuh salah satu member elites kita juga yang akhirnya juga mulai interested dan mau ikut invest, ikut masuk. Ada beberapa teman-teman kita yang udah mulai nanya-nanya ya. Semoga nanti bisa nggak tahu udah ada yang deal atau belum, tapi semoga nanti kalau udah pada deal bisa ini jadi bisa makin kita besar ajak lagi. podcast ke sini. Bener pasti dong, pasti, ya kan? Gitu ya teman-teman. So sekali lagi thank you banget. Coach Steven udah datang. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa jadi berkat juga. Semoga Studio Renang bisa terus berkembang, target-targetnya tercapai, dan apa yang bisa disupport dari The Entrepreneur Society dan kita punya agency HMM 360 juga bisa ngedukung juga, gitu. Dan ada satu final words Kak buat teman-teman kita yang lagi nonton, untuk teman-teman kita nih crowdnya para pengusaha atau calon-calon pengusaha yang suka belajar, yang mendengarkan kisah-kisah perjuangan seperti ini. Mungkin ada message dari your hardship perjuangan sampai sekarang? Ada sih. Silakan. Harus percaya kalau SDM Indonesia ini unggul. Kita bisa bersaing di taraf internasional. Bih, keren abis. Biasanya orang-orang malah ngomongnya hal yang berbeda loh kan. Tapi harus percaya SDM Indonesia unggul. Memang semua dimulai dari pola pikir teman-teman. Kita harus percaya dulu dan dipertemukan orang-orang yang tepat. Oke. Kak Steven, thank you banget udah berbagi sama kita. Seneng banget dan ngelihat Studio Renang terus berkembang. Semoga terus berkembang dan bisa terus menjadi dampak. Dan tadi menurunkan case tenggelam. Visinya tercapai di Indonesia. And the world. Amin. Oke. Terima kasih. Kita kalau ending biasanya di Entrepreneur Society, go bold and beyond gitu ya. Siap? 1, 2, 3 di Entrepreneur Society, go bold and beyond. Sampai jumpa semuanya. Take care. Stay tune dan subscribe.